Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hendi Suhendi. Hari ini kita akan membahas mengenai materi pokok baca dan memahami Quran Surat An-Nisa ayat 59 mengenai semangat tentang menuntut Al-Quran. Di sini yang akan kita pelajari salah satunya adalah pembuka, kemudian tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, penguatan materi, dan akan dilanjutkan dengan penutup. Nah, sebelum kita mengawali materi kita hari ini, mari kita membaca terlebih dahulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, inilah Quran surat, ini surat An-Nisa. Ini salah mengetik ayat ke-59. Ya, ini mengenai tentang menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu, karena pembahasan kita kali ini adalah tentang menuntut ilmu, ya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat keempat, surah keempat ayat ke-59 ini dijelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in furuduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jadi pada dasarnya di sini dijelaskan bahwasanya surat An-Nisa ini membahas mengenai hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat ataupun berbeda pendapat mengenai sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, Rasul, dan Sunnahnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik bagimu. Ini dalam pengertian lain, Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita salah satu warisan yang paling utama adalah Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amrainin kitaballah wa sunnata rasul. Bahwasanya dengan mati Allah dan mati Rasul, salah satunya Rasul telah memberikan dan mewariskan kepada kita Al-Quran dan hadis. Jadi apa yang harus kita lakukan? Salah satunya Rasul mengatakan kepada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kewajiban kita adalah membaca. Tentunya dari kewajiban membaca itu kita harus terlebih dahulu memahami mengenai ilmu tajwid, ya. Ilmu tajwid yang akan kita bahas dalam surat An-Nisa surah keempat ayat ke-59 ini ada dua. Yang pertama adalah hukum alif lam, ya, hukum alif lam. Namun sebelum itu kita memahami hukum alif lam, tentunya kita harus terlebih dahulu memahami mengenai apa itu tajwid. Tajwid adalah al-ityanu bil jaid, ataupun dalam ta'rif yaitu membetulkan satu bacaan. Baik, kita akan terlebih dahulu intens dulu terhadap dua hukum mengenai alif lam. Yang pertama adalah alif lam syamsiah, ya, alif lam syamsiah, yaitu alif lam syamsiah dibaca dengan memasukkan salah satu hurufnya dengan melesapkan suara alif lam. Huruf terdiri dari 14, ya, karena alif lam syamsiah terdiri dari huruf 14 huruf, yaitu salah satunya Anda bisa lihat di sini, ya, huruf ta, ro, sod, tha, to, ya, dal, nun, zal, do, sin, za, sin, zal, dan lam, ya. Kemudian alif lam qamariyah, ya, sama halnya dengan alif lam syamsiah. Alif lam qamariyah merupakan alif lam yang berhadapan salah satu huruf alif lam qamariyah. Ini salah satunya, ya, kha, ha, lim, ba, alif, ya. Kemudian ada qaf, ada gin, ada ain. Kemudian ada kaf, waw, ya, dan ha. Ini merupakan salah satu dari huruf alif lam qamariyah. Baik, ini yang akan konteks yang menjadi penekanan utama kita untuk pembelajaran materi hari ini. Nah, untuk mempelajari tajwid ini, tentunya kita harus memahami tajwid yang lainnya. Karena kalau kita belajar tentang alif lam syamsiah, kita harus memahami bahwa alif lam syamsiah itu ciri utama dan konteks utamanya adalah ada sidah di sana. Sidah itu tasjid dalam pengertian lain. Alif lam asyamsiah salah satunya asyamsu, ya, dalam arti kata matahari, itu merupakan alif lam syamsiah karena ciri utamanya adalah tasdid. Sedangkan alif lam qamariyah itu alif lam, karena perbedaan dengan alif lam syamsiah adalah dia sukun alif lamnya, seperti al-qamarun, ya, atau yang dalam arti pengertian lain artinya bulan. Al-qamarun, kenapa disebut dengan alif lam qamariyah? Karena ada alif lam di sukun. Baik, kita mempelajari terlebih dahulu. Setelah kita alif lam syamsiah, kita konteks utamanya kita mempelajari hukum nun mati. Hukum nun mati itu terbagi menjadi
4 pada dasarnya. Karena ada idgham terbagi menjadi 2, ada idgham bigunah dan idgham bila gunah, ya. Kita berangkat kepada idgham bigunah, ya. Hukum nun mati di sana memiliki 4 komponen utama, ya. 4 komponen utama. Yang pertama adalah idgham, yang terbagi dalam idgham bigunah dan idgham bila gunah, ya. Kemudian ikhfa, ya, ikhfa. Ini merupakan bagian dari hukum nun mati dan tanwin. Yang selanjutnya izhar, kemudian iklab, ya, iklab. Nah, untuk memahami semuanya itu, huruf idgham dari kata ghamun artinya itu dengung, ya. Jadi hukum pada awalnya huruf idgham itu artinya dengung. Hukum nun mati ketemu dengan hukum ataupun huruf yang disebut dengan yarmaluna, ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Kalau bertemu dengan itu disebut dengan idgham, ya, yang terbagi menjadi 2. Idgham itu ada disebut idgham bigunah dan bila gunah. Idgham bila gunah itu lam ra, kemudian idgham bigunah itu yanmu. Nah, kemudian ada di sini kita memahami terlebih dahulu huruf izhar. Karena kalau kita berdengung ada huruf izhar. Izhar itu artinya kata zuhrun, artinya jelas, sesuatu yang nampak, ya. Sesuatu yang nampak, salah satunya adalah hamzah ataupun alif ha, ain ha, gin kha, ya. Alif ha, ain ha, gin kha. Ini yang harus kita pahami. Setiap hukum nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, ain ha, gin kha itu masuk dalam kategori izhar, ya. Setelah itu baru kemudian kita pemahaman terlebih dahulu terhadap hukum iklab, ya. Iklab terlebih dahulu sebelum hukum yang lainnya. Setelah kita tahu idgham, setelah tahu kita izhar, baru kita berangkat kepada hukum iklab. Hurufnya ada 1, ba. Setiap hukum nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba ini itu masuk dalam kategori iklab, ya. Kategori iklab. Oke, kita berikan contoh salah satunya. Hukum idgham ataupun hukum nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf ya. Salah satu contoh bagian dari huruf idgham bigunah, ya. Nun ketemu dengan ya itu dibaca dengan dengung. Yang nun mati ketemu dengan ya dengan baca salah satu contohnya maya, ya kan, dengan dengung, jadi masuk ke hidung, mayakulu, maya, itu masuk kategori idgham. Sama halnya dengan nun, ya, sama halnya dengan mim, dan sama halnya dengan waw, ya. Ini merupakan idgham bigunah. Berbeda halnya kemudian ketika memahami salah satu idgham ini, kita memahami idgham yang ini, pasti kita memahami idgham yang satunya atau bila gunah. Yang gunah itu artinya itu berdengung, bila gunah itu dari bahasa Arab artinya tampak didengung. Oke, baik, ya. Sambil melanjutkan. Nah, kemudian hukum nun mati ataupun tanwin itu ketika dengan huruf izhar atau yang nampak atau dibaca dengan jelas. Zahrun, contohnya man amana, ya, man amana. Ada nun mati ketemu dengan alif itu masuknya izhar, ya. Masuknya izhar. Nah, di sini kita bisa pahami, ya. Nah, kemudian apabila kemudian ketemu dengan ba, hukum nun mati ataupun tanwin ketemu dengan ba, ya, itu masuk dalam kategori iklab. Contohnya nun mati mim ba'di. Nun mati ketemu dengan ba itu seolah-olah ba di sana seolah-olah mim. Jadi mim ba'di itu cara membacanya dan selebihnya itu masuk kategori ikhfa. Oke. Kita lanjut kepada penjelasan dari surat An-Nisa. Tentunya kita bisa melihat di sini berbagai hukum. Ya, yang pertama kita memahami tentang hukum alif lam, ya. Hukum alif lam terbagi menjadi dua karena kita pelajari tadi, barusan kita pelajari hukum alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Cukup mudah untuk menandai hukum alif lam itu. Apabila alif lam ini kemudian disidah, ini merupakan alif lam syamsiyah, ya, alif lam syamsiyah karena ada alif lam disidah. Ini alif lam syamsiyah, dibacanya adalah cara melafalkannya itu adalah idgham syamsiyah. Jadi idgham, ya, dibaca idgham syamsiyah. Kemudian kata Allah di sana ada, ya, kata Allah. Kemudian kata ar-rasul. Nah, ini ada sidah juga, itu merupakan idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah, ya, karena ada alif lam di sidah, ya, alif lam alladzina, kemudian Allah, ar-rasul, ya, kemudian al-amru. Nah, ini ada alif lam kemudian disukun, ya. Berbeda halnya dengan alif lam syamsiyah, ada alif lamnya di sidah, ini alif lam syamsiyah,
ya kan? Kemudian kalau alif lamnya itu disukun, ini merupakan alif lam qamariyah, ya. Alif lam qamariyah. Baik ya, mungkin bisa dipahami. Kita lihat ada berapa huruf alif lam syamsiyah di sini. Yang pertama alladzina, kemudian kata Allah di sana, kata ar-rasul, ya. Kemudian kata an-narun, ya, kata lain ada di sini, ada war rasul juga ada juga di sini. Kemudian kata billah, ya, billah. Nah, kemudian kita lihat terlebih dahulu tandanya yang keduanya tentang alif lam qamariyah, yaitu disukun, ya, al-amri, ya. Ini ada al-amri, kemudian ada kata-kata di sini wal yaumi, ya, alif lam ya, alif lam qamariyah al-akhir. Nah, alif lam qamariyah. Jadi cukup mudah untuk membedakan mana alif lam syamsiyah dan mana pula itu alif lam qamariyah, ya. Nah, kemudian dari hukum semua itu kita mempelajari hukum yang kedua. Tadi kita sudah dijelaskan, ya, di sana hukum nun mati dan tanwin. Nah, kita jangan terlepas dari hukum nun mati dan tanwin itu. Nah, salah satu contohnya di sini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada nun mati kemudian di sana. Kita kembali ke hukum nun mati dan tanwin. Nun mati ketemu dengan kaf. Kalau kita bilang ini idgham, tidak ada huruf idgham di sini. Ya, tidak ada huruf idgham. Karena huruf idgham itu adalah yarmaluna, ya ra mim lam waw nun. Jadi tidak ada tuh, ya. Atau izhar, mungkin kita menebak kembali izhar. Alif ha ain ha gid kha ada di sana? Tidak ada. Ini ada kaf, ya. Kemudian iklab. Iklab cuma satu saja hurufnya, ba. Nah, ketika nun mati ketemu kaf, inilah yang dinamakan dengan kata ikhfa, ya, ikhfa. Oke, ada nun lagi yang kedua nih. Fa in tanaza'tum, ya. Fa in ada nun mati ketemu dengan ta. Itu bacaan nun mati ketemu dengan ta. Kita akan lihat kembali. Kita lihat di idgham apakah ada yarmaluna, ada huruf ta di sana? Tidak ada. Kemudian ada izhar di sana alif ha ain ha gin kha, adakah huruf ta? Tidak ada juga. Kemudian kita lihat di iklab, ya, huruf ba ada nggak? Ternyata bukan, ini huruf ta. Maka kita kembalikan lagi di sana baca dengan samar. Inilah yang disebut dengan ikhfa. Jadi baca antara dengung dengan jelas, itu perbatas pertengahannya, ya. Za'tum fi syai'in. Nah, ini kita akan menemukan yang kedua nih. Ada tanwin. Karena kita ketemu hukum nun mati dan tanwin, itu ada syarat, salah satunya adalah tanwin ketemu dengan fa, ya. Tanwin ketemu dengan fa. Apa tuh? Nah, ini yang harus kita cari nih. Oke, hukum nun mati dan tanwin cuma 4 hukumnya. Ya, idgham, izhar, iqlab, dan ikhfa, ya. Nah, coba lihat di idgham, ada huruf fa-nya, yarmaluna, ya ra mim lam waw nun, ada? Oh, tidak ada. Kemudian kita izhar, coba kita lihat izhar. Alif ha ain ha gin kha, ada fa-nya? Oh, tidak ada juga. Kemudian kita lihat juga iklab, ya, kita lihat iklab. Hurufnya ba. Oh, ternyata bukan ba, ternyata fa. Maka di antara idgham, izhar, dan iklab itu tidak ada, maka masuk ke ikhfa, bacanya samar, ya, karena khaf itu di samar, ya. Ilallahi wa rasuli, ada nun mati ketemu dengan kaf, sama dengan yang tadi minkum, ya. Kuntum, nun mati ketemu dengan kaf, ini ikhfa. Nun mati ketemu dengan ta, ikhfa juga tuh. Tu'minuna billahi wal yaumil billahi ditahan dulu karena ada alif lam syamsiyah yang kita pelajari tadi. Wal yaumil akhir. Nah, wal yang masuk kategori alif lam qamariyah, alif lam qamariyah. Dalika khairu. Ada tanwin. Nah, kalau ada sebagian Al-Qur'an apalagi kemudian mushaf Utsmani, di sana tidak ada sidahnya. Kalau kita tidak tahu tajwidnya, maka kita akan salah dalam membaca. Ada tanwin ketemu dengan waw, ya. Di sana ada sidah. Bacanya bukan khairun tapi khairu. Kan masuk ke wawnya di sidah. Tanwin ketemu dengan waw, kita lihat di idgham, yarmaluna, ya ra mim lam waw nun. Ada ya di sana, ya? Waw ada, ya. Tanwin ketemu dengan waw, khairu ahsanu ta'wila. Tanwin ketemu dengan alif, salah satunya adalah izhar. Baik, ya. Ini penjelasan dalam tajwidiyahnya seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Cukup kita memahami dua itu, kita sudah bisa membaca Al-Quran. Setidak-tidaknya kita dalam tahapan membaca yang baik dan benar. Oke, terima kasih. Mungkin itu materi yang cukup singkat.
Untuk di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.